Anak ibu semua, pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran kita ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari bab 3 ya, tentang sistem upah pengangguran di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem upah. Apa itu sistem upah? Sistem upah adalah kebijakan atau strategi yang menentukan kompensasi oleh pekerja. Apa tujuan sistem upah? Yang pertama, menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarga. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung pada berbagai kondisi. Antara lain, yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Artinya, jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, maka upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, jika penawaran lebih kecil daripada permintaannya, upah cenderung naik. Dengan ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu dianggap tetap ya. Jadi sekarang Ibu ingin menjelaskan bahwa penawaran kerja itu berasal dari si pemberi kerja dan permintaan kerja itu berasal dari si karyawan atau si tenaga kerja. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem upah itu juga yaitu tentang kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Artinya upah ditentukan oleh kesepakatan antara si pemberi kerja dan juga si penerima kerja. Oke, bagaimana ketentuan waktu kerja dan sistem pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Jadi di sini jelas ya, bisa kalian perhatikan tentang upah minimum ya. Upah minimum yang ada di Indonesia pada tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk tahun 2018, 19 dan 20 bisa kalian lihat di media sosial ya, berapa upah minimum sekarang yang berlaku di Sumatera Utara. Kalau kita lihat di tahun 2016 dan 2017 di Sumatera Utara upah minimumnya itu sekitar 1.800.000 sekian tahun 2016, sedangkan tahun 2017 yaitu sekitar 1.900.000 sekian. Kalau kita lihat dari sini upah yang terbesar itu untuk UMP itu ada di Jakarta ya, DKI Jakarta. Baik, kita lanjutkan tentang pengangguran. Oke, apa itu pengangguran? Jadi kalau dikatakan dia dengan menganggur atau penganggur adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha yang baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah menganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Sekarang kita lihat jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang pertama yaitu ada jenis pengangguran menurut faktor terjadinya, ya, penyebab terjadinya. Yang pertama itu ada pengangguran konjungtur atau siklis. Ini adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Jadi ketika terjadi perekonomian resesi, maka mereka akan dikeluarkan dari perusahaan ataupun di PHK, ya. Yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Artinya, pengangguran ini terjadi karena perubahan struktural dari tradisional ke modern. Jadi, orang yang tidak bisa mengikuti yang modern, mereka akan diberhentikan sehingga mereka akan menganggur. Selanjutnya adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Jadi di sini di suatu daerah itu misalkan banyak sarjana mesin, sedangkan di daerah Y misalkan tidak ada sarjana mesin. Padahal di daerah Y banyak
lowongan untuk sarjana mesin, sedangkan di daerah X tidak ada lowongan untuk sarjana mesin. Maka mereka-mereka inilah sarjana mesin yang ada di daerah X itulah merekalah yang disebut dengan pengangguran friksional, ya. Selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tenaga manusia oleh mesin. Ini banyak petani di mana dulunya petanilah yang mengerjakan sawah ya untuk menggarap sawah, sedangkan sekarang ini sudah ada teknologi ataupun mesin untuk menggarap sawah sehingga petani yang tadinya mengerjakan sawah itu akan menganggur. Maka merekalah yang disebut dengan pengangguran teknologi. Selanjutnya kita masuk ke jenis pengangguran menurut cirinya yang bagian B ya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Kalau dikatakan pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Yang kedua, setengah menganggur. Mereka adalah orang yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Ini contohnya seperti tukang beca ya, atau seperti Grab, atau seperti guru les. Mereka ini adalah orang-orang yang setengah menganggur. Selanjutnya adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Artinya di dalam suatu perusahaan itu ada 7 tenaga kerja. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya 5 orang. Maka yang 2 orang itu dikatakanlah itu dengan pengangguran terselubung. Selanjutnya ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran saat pergantian musim. Biasanya ini adalah petani ya, petani padi atau petani yang lain juga buah-buahan ya. Mereka adalah pengangguran musiman. Selanjutnya bagaimana dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional? Yang pertama, apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Betul ya, jadi kalau tingkat pengangguran kita tinggi, pastinya upahnya kan sedikit ya, sehingga berdampak kepada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak pastinya berkurang. Akibatnya penerimaan negara juga akan berkurang. Selanjutnya kita masuk yang bagian yang ketiga, yaitu semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung ya. Artinya bisa saja orang ini jadi stres ya kan, karena tidak punya pekerjaan ataupun penghasilan, sehingga dia akan mengalami yang namanya psikologis ya, mengalami hal-hal negatif dalam hal psikologisnya ya, stres salah satunya ya. Dan yang keempat yaitu semakin banyak orang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Contohnya biaya keamanan dan biaya peradilan akan atas meningkatnya kriminalitas atau pendidikan. Oke, biasanya ini di negara-negara sedang berkembang seperti negara kita. Di negara kita ini banyak orang yang menganggur, sehingga banyaklah terjadi yang namanya kasus-kasus kriminalitas. Biasanya kita bisa lihat ini di televisi atau di media sosial lainnya, di mana banyaknya pembunuhan, ya, perampokan, pencurian dan bahkan pemerkosaan. Itu semua diakibatkan karena orang yang melakukannya itu menganggur. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Kebijakan pemerintah yang pertama itu wajib belajar 9 tahun, kalau sekarang sudah 12 tahun ya. Dan yang kedua program padat karya, artinya akan dilakukanlah yang namanya usaha ya, untuk melatih masyarakat untuk melakukan padat karya, misalkan membuat anyaman ya di desa, dan juga bisa dilatih menjahit, bisa dilatih untuk salon juga ya, itu semua termasuk ke program padat karya. Dan yang ketiga pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan. Yang keempat program transmigrasi yaitu perpindahan penduduk ya. Dan yang kelima program kredit usaha rakyat atau KUR. Sekarang kita lihat banyak bank yang menyediakan kredit usaha rakyat kepada masyarakat. Ini dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa terbantu dalam hal perekonomian. Ini juga dilakukan untuk mengatasi yang namanya pengangguran. Dan yang keenam itu adalah perbaikan sistem informasi kerja dari Kemenaker Trans dan pihak swasta. Dan yang ketujuh yaitu adalah program nasional pemberdayaan masyarakat.
ya, atau PNPM. Makanya sekarang banyak masyarakat yang meminjam ya.